Selamat datang. Gimana kalau saya bilang kunci dari inovasi yang brilian itu bukanlah keteraturan, tapi justru kekacauan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang radikal banget, yaitu untuk dapat hasil terbaik, kita justru perlu masukin sedikit kekacauan yang terkendali ke dalam sistem kita. Oke, biar kita paham konsep ini, kita mulai dari tempat yang mungkin gak akan kalian duga. Kantor Jenderal Martin Dempsey, seorang perwira tinggi militer Amerika Serikat, di mana setiap keputusannya itu taruhannya nyawa. Bayangin deh, di meja kopinya Jenderal Dempsey ada sebuah kotak kayu dengan tulisan ini. Dan di dalamnya ada kartu untuk setiap prajurit yang gugur di bawah komandonya. Kotak itu jadi pengingat setiap hari betapa besar tanggung jawab yang dia emban. Nah, ini nih tantangan utamanya. Jenderal Dempsey nggak mau nambahin satu kartu pun ke dalam kotak itu. Dia sadar banget kalau struktur angkatan darat yang super kaku justru malah menghambat inovasi yang penting banget buat beradaptasi di medan perang modern. Dan disinilah muncul pertanyaan yang kayaknya mustahil banget dari sang jenderal. Gimana coba caranya nyuruh orang jadi lebih kreatif? Ini kan aneh banget ya, sebuah paradoks. Apalagi di sistem sekaku militer, di mana perintah itu ya buat dilakuin, bukan dipertanyakan. Dan jawaban yang dia dapat, wah benar-benar di luar dugaan. Sarannya bukan lebih banyak aturan, bukan lebih banyak disiplin, justru kebalikannya. Anda perlu lebih banyak kekacauan. Anda harus membawa sedikit wabah pes ke dalam angkatan darat. Membawa wabah? Kedengarannya gila banget kan? Tapi tunggu dulu, mari kita lihat sebuah contoh dalam sejarah yang luar biasa, di mana wabah yang beneran justru jadi pemicu salah satu ledakan kreativitas terbesar dalam sejarah manusia. Coba deh lihat timeline ini. Dimulai dari wabah kematian hitam tahun 1348. Sebuah tragedi yang memusnahkan hampir setengah populasi Eropa. Kekacauan total. Tapi justru dari abu inilah Renaissance lahir. Tenaga kerja jadi langka, malah memicu inovasi kayak mesin cetak Gutenberg. Kekuasaan lama runtuh, malah ngasih ruang buat pemikir humanis dan seniman visioner kayak Brunelleschi. Kekacauan itu justru membuka pintu ke dunia yang baru. Jadi intinya tuh gini. Wabah itu menghancurkan tatanan lama yang kaku banget. Pas struktur yang ada ambruk, itu malah menciptakan ruang kosong. Ruang bagi ide-ide baru, orang-orang baru, dan cara berpikir yang benar-benar beda untuk bisa tumbuh dan berkembang. Oke, jadi gimana caranya kita bisa bikin keajaiban Renaissance versi kita sendiri ya? Nah, ide ini nawarin sebuah kerangka kerja praktis yang memecahnya jadi 3 elemen kunci. Nah, ini dia intinya. Resep 3 langkah yang simpel. Ingat ya, tujuannya bukan anarki total. Tujuannya adalah menciptakan kantong-kantong kekacauan yang terkendali dan produktif. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, ciptakan ruang kosong atau white space. Ini bukan berarti nggak ngapa-ngapain lo ya. Ini tentang menciptakan waktu atau tempat yang bebas dari struktur yang kaku. Pikirin deh kayak waktu males-malesannya Albert Einstein yang malah ngelahirin teori relativitas. Atau sesimpel ngadain rapat tanpa agenda yang kaku buat lihat ide apa yang muncul secara alami. Kedua, undang orang-orang yang nggak terduga. Ini adalah orang-orang dari luar sistem kita. Bayangin industri video game awal 80-an yang isinya insinyur semua. Terus datanglah Shigeru Miyamoto, seorang seniman, bukan programmer. Dia bawa perspektif cerita dan menciptakan Donkey Kong. Dia itu orang luar yang mengubah segalanya. Kutipan ini, wah, pas banget buat nyiapin elemen ketiga. Ini nunjukin kalau arahan dari atas ke bawah, kayak poster ayo cuci tangan, seringnya tuh gagal. Kita butuh pendekatan yang lebih halus. Dan yang ketiga, organisir kebetulan. Ini bukan cuma berharap sama keberuntungan, tapi sengaja menciptakan kondisi biar keberuntungan itu muncul. Contohnya nih, ada rumah sakit yang ngundang petugas kebersihan ke rapat teknis. Sesuatu yang nggak pernah terjadi. Ternyata, cuma dia yang tahu di mana letak katup yang rusak dan langsung mecahin masalahnya. Dengan nemuin orang yang nggak biasa, mereka menciptakan kebetulan yang produktif. Oke, sekarang, biar lebih kebayang, kita pakai analogi yang kuat banget. Bayangin, satu kartu liar dalam permainan poker. Cuma satu. Ini, gila kan? Cuma dengan nambahin satu kartu liar, peluang kalian dapat kartu yang bagus banget melonjak 4 kali lipat. Satu elemen kekacauan itu nggak ngerusak permainan, justru malah membuka begitu banyak kemungkinan baru dan mengubah segalanya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Apa kartu liar dalam pekerjaan atau tim kalian? Siapa orang tak terduga yang bisa kalian undang ke rapat berikutnya? Di mana kalian bisa menciptakan sedikit ruang kosong minggu ini? Jadi, gimana kita bisa benar-benar pakai ini di dunia nyata? Bagian terakhir ini bakal ngasih langkah-langkah yang jelas dan bisa langsung dicoba. Ini nih beberapa ide simpel buat mulai. Coba deh,
Jadwalin satu rapat tanpa agenda, atau undang seseorang dari departemen lain ke diskusi kalian. Pas rekrut orang, cari yang latar belakangnya beragam, jangan yang skillnya itu-itu aja. Mulai dari yang kecil dan lihat apa yang terjadi. Jadi, saya tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Di manakah dalam hidup kalian sedikit kekacauan justru bisa menciptakan terobosan besar berikutnya? Karena kadang-kadang kemajuan sejati itu nggak ditemukan dalam rencana yang sempurna, tapi dalam keberanian untuk menyambut hal yang tak terduga.